بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Wahai siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, semoga di hari yang berbahagia ini kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian di hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar dengan giat dan tetap semangat. Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar agar kita mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tayyib, anak-anakku kelas 4 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Maka dari itu silakan disiapkan terlebih dahulu buku pelajarannya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita dari bab puasa Ramadan. Ini bagian yang keempat. Kalau di buku kalian silakan dibuka halaman 34. Kita akan belajar tentang sunnah-sunnah puasa. Di pelajaran-pelajaran kemarin, ya, Ustadz ingatkan kembali, ya, kita sudah mempelajari tentang syarat wajib puasa. Di antaranya yaitu yang pertama beragama Islam, ya, supaya puasa seseorang itu diterima oleh Allah, bermanfaat dan berpahala, maka dia harus beragama Islam. Yang kedua yaitu baligh, ya, sudah mencapai usia dewasa. Yang ketiga berakal, ya, berakal itu akalnya sehat, tidak gila. Ya, orang gila tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu mukim. Orang musafir boleh tidak berpuasa karena ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kelima yaitu syarat wajib puasa yaitu mampu untuk berpuasa. Maka dari itu orang yang tidak mampu karena sakit misalnya, atau karena usianya itu sudah tua sehingga tidak mampu lagi berpuasa, maka bagi mereka ada keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi harus melakukan pengganti puasa. Di antaranya yaitu membayar fidyah. Kalau memang sakit dan masih bisa sembuh, diharapkan kesembuhannya di kemudian hari, maka dia harus mengganti puasa di hari yang ketika dia sehat, ya. Jadi itu syarat-syarat puasa. Begitu juga dengan syarat sah puasa, ya. Ya, yang pertama yaitu suci dari haid dan nifas, ya. Kemudian berniat juga di malam hari. Itu diantara syarat-syarat puasa yang sudah kita bahas di pelajaran kemarin. Toyib, kita sekarang akan belajar sunnah-sunnah puasa. Ya, yang namanya sunnah, jika dikerjakan kita akan dapat pahala.
Jika ditinggalkan, maka tidak masalah. Namun kita sebagai orang yang beriman, yang berusaha untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan sunnah-sunnah puasa tersebut, agar kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Baik, jadi sunnah-sunnah puasa yang pertama yaitu makan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Ya, jadi makan sahur itu adalah sunnah, mengakhirkan waktu sahur itu juga termasuk sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Maka ini merupakan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umat beliau. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk makan sahur. Kenapa? Karena dalam makan sahur itu ada berkah, ada barokah. Ya, dengan makan sahur kita bisa menahan lapar dan haus sampai datang waktu maghrib. Ya, dan banyak lagi keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan kalau kita makan sahur. Dan telah terhitung makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tasahharu walau bijur atima'in." Artinya, makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Ya, maka disunnahkan untuk makan sahur. Disunnahkan juga untuk mengakhirkan makan sahur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Aku bertanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Maka dia menjawab, kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Ya. Jadi waktu makan sahur dengan subuh ternyata kurang lebih 50 ayat. Ya, dijelaskan oleh para ulama ya kalau dalam hitungan menit kurang lebih ya 15 menit. Jadi makan sahur itu jangan terlalu malam. Kalau makannya terlalu malam, misalnya jam 2 sudah makan sahur, sedangkan subuhnya jam 5, jam 2 sudah makan sahur. Habis kenyang ya, maka datanglah ngantuk. Ya, kalau sudah ngantuk, tidur jam segitu, maka nanti subuhnya terlewat, bangun-bangun sudah siang. Ya, maka disunnahkan Nabi SAW makan sahur diakhirkan 15 menit sebelum azan subuh. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi bolehlah diperkirakan. Ya, jadi waktu sahur Nabi SAW yaitu mendekati adzan subuh, ya kurang lebih 50 bacaan ayat, ya bacaan 50 ayat. Ya, satu ayat itu nggak sampai 1 menit. Kita membaca 1 menit bisa dapat 3 ayat. Ya. Jadi kurang lebih 15 menitan. Jadi ini yang pertama, makan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Yang kedua di antara sunnah-sunnah puasa yaitu menyegerakan berbuka puasa. Ya, kalau makan sahur itu diakhirkan, kalau berbuka puasa disegerakan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajilu al-fitrah. Artinya, umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi di sini Nabi SAW ya mengabarkan kepada kita semua. Jadi manusia itu akan tetap baik, mendapat kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Ya, kalau kita ingin kebaikan yang banyak, maka kita harus segera berbuka ketika sudah masuk waktu maghrib. Kemudian yang ketiga di antara sunnah-sunnah puasa yaitu berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka dengan air. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi SAW biasa berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma yang masih segar. Ya,
kurma yang masih segar itu namanya rutab. Jadi beliau berbiasa berbuka dengan rutab sebelum mengerjakan sholat. Jika beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tamar. Tamar itu kurma masak yang sudah lama dipetik, yang sudah kering biasanya. Dan jika tidak mendapatkan tamar, maka beliau minum air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi sebelum sholat, ya diusahakan berbuka dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, ya boleh dengan air. Boleh juga kalau nggak ada itu, ya boleh juga dengan takjil misalnya, ya dengan takjil. Jadi berbuka terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Kemudian di antara sunnah-sunnah puasa yang keempat yaitu berdoa ketika berbuka. Ketika berbuka puasa berdoa dengan doa yang ada pada hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW jika berbuka puasa selalu membaca zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ini doa ketika berbuka puasa. Ya, Nabi SAW ketika berbuka puasa, beliau senantiasa membaca doa ini. Zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, dihafal ya doa ini ya. Yang belum hafal, dihafal. Ya. Zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Ya. Jadi ini doa ketika berbuka puasa. Ya. Jadi dihafal. Yang kelima di antara sunnah-sunnah puasa yaitu memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini pahalanya besar. Memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa pahalanya besar. Pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa memberikan buka puasa, baginya pahala sebesar pahala orang yang berpuasa. Dengan tidak dikurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya pahala memberikan hidangan berbuka bagi orang yang puasa itu pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa yang diberi hidangan itu pahalanya juga tidak dikurangi sama sekali. Ya, pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Jadi pahalanya tetap. Allah memberikan pahala tersendiri bagi orang-orang yang memberi hidangan untuk berbuka puasa. Ya, maka kita bisa mendapat pahala sebanyak-banyaknya dengan memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini kalau kita mendapat kelebihan harta. Silakan memperbanyak sedekah. Kemudian di antara sunnah-sunnah puasa juga yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, dan memperbanyak baca Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan. Jadi beliau itu pemurah, suka sedekah, suka membantu, ya, suka membantu. Jadi pemurah dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan dari hari-hari biasanya pada bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, lebih banyak lagi dalam membantu dalam bersedekah. Ketika Jibril datang menemuinya, dan adalah Jibril ini selalu datang menemui Rasulullah SAW setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan sampai Ramadan selesai. Rasulullah SAW membaca Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Ya, jadi setiap malam di malam-malam bulan Ramadan itu Jibril datang kepada Nabi SAW dan Nabi SAW membaca Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Jadi Nabi SAW banyak membaca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan. Dan di saat ia bertemu Jibril alaihissalam, beliau lebih pemurah, lembut dari angin yang berhembus dengan lembut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi SAW ketika di bulan Ramadan itu lebih banyak lagi sedekahnya,
lebih banyak lagi juga bacaan Al-Qur'annya. Maka kita sebagai umatnya harus meniru dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak zikir ya dengan memperbanyak doa-doa harian, doa setelah makan atau doa sebelum makan, doa setelah makan, itu kalau makan, kemudian doa sebelum tidur dan sesudah tidur, doa sebelum belajar, dan doa-doa yang lain. Ya, ini akan memperbanyak pahala kita. Yang ketujuh di antara sunnah-sunnah puasa yaitu bersiwak. Ya, Nabi suka bersiwak. Ya, Nabi suka bersiwak, dan bersiwak ini salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, bersabar ketika dicaci, dicela atau dimusuhi. Jadi ketika kita dicaci, kemudian dicela dan dimusuhi, maka kita bersabar. Ketika dicela, jangan dibalas dengan celaan pula. Ya, sabar. Dan hendaklah berucap, saya sedang puasa. Misalnya kita dicaci oleh teman kita, oi kamu gini, ya jangan dibalas dengan cacian, jangan dibalas juga dengan celaan, tapi cukup katakan saya sedang puasa. Ya, jadi bersabar. Dengan bersabar kita akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita dicaci kemudian kita balas mencaci, maka kita akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena telah berkata kotor. Yang kesembilan, melaksanakan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu sholat sunnah yang dilaksanakan biasanya setelah isya, berjamaah di masjid. Ya, bisa 11 rakaat. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat tarawih Nabi SAW itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya. Kemudian di antara sunnah-sunnah puasa yang ke-10 yaitu melakukan iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid untuk mengerjakan berbagai macam ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, sholat-sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi berdiam diri di dalam masjid 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian 11, disunahkan ketika hendak berangkat sholat Idul Fitri untuk memakan beberapa butir kurma. Kalau nggak ada kurma, ya yang penting sarapan, makan terlebih dahulu. Ya, makan terlebih dahulu. Jadi disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi ini sunnah-sunnah puasa, ya, ada 11. Dan supaya lebih memantapkan lagi kalian dalam memahami tentang sunnah-sunnah puasa, silakan dibaca, ya, silakan dibaca buku fikihnya halaman 34 sampai 36. Kemudian untuk tugas hari ini silakan dikerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10 halaman 44 sampai 47. Ingat yang pilihan ganda saja. Ya, jangan lebih. Ya, pilihan gandanya saja, jangan lebih. Ya, kalau lebih berarti kalian tidak mendengarkan materi yang Ustadz bagikan ini. Ya, maka kalau lebih nanti nggak Ustadz nilai. Ya, cukup pilihan gandanya saja, jangan yang lain. Ya, pilihan ganda 1 sampai 10 saja, halaman 44 sampai 47. Kalau kalian mendengarkan materi video ini dengan baik, maka kalian akan tahu mana yang dikerjakan. Ya. Jadi ini pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.